terima kasih Ibu Kevsek atas kesempatan yang diberikan kepada kami, atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk mewawancarai Ibu dalam rangka tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 10 untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah dalam rangka mengetahui bagaimana praktek pengambilan keputusan oleh kepala sekolah yang berkenaan dengan dilema etik atau nilai-nilai yang saling bersinggungan. Jadi ada masalah-masalah itu selama ini di sekolah. Pertanyaan pertamanya, Ibu, kira-kira bagaimana Ibu melihat masalah itu untuk kemudian diputuskan begitu? Terima kasih, alhamdulillah teman-teman calon guru penggerak ya, calon guru penggerak angkatan 10. Kita sekarang sudah masuk angkatan 11. Bulan yang keempat. Bulan keempat, berarti tinggal 2 bulan lagi. Terkait dengan materi yang sementara jadi fokus pembicaraan teman-teman pada kegiatan diskusi ya dalam fasilitas sekolah mengenai dilema etika. Memang kalau kita melihat masalah dilema etika, kalau kita sesuaikan dengan kondisi real yang ada di sekolah ini, yang pertama konsep dilema etika itu setelah kita masuk pada kegiatan program guru penggerak, kita kan sudah tahu ini benar salah, ini adil atau tidak, ini lawan kebenaran, bagaimana nanti keputusannya. Ketika teman-teman sudah masuk dalam lingkup program guru penggerak, yang pertama memang kita harus berupaya penuh untuk kita mensosialisasikan bahwa dilema etika dengan kondisi real kita punya siswa yang ada di sekolah, sebenarnya implementatifnya bagaimana. Nah, kondisi sekarang yang ada di SMA Negeri 2 Limboto dengan konsep dilema etika yang real, yang real, bahwa pengambilan keputusan yang ada di SMA Negeri 2 Limboto, ketika kita ketemu dengan permasalahan anak di SMA 2 ada 999 anak dengan macam-macam karakter, macam-macam sikap. Sebenarnya itu butuh pemahaman guru lebih mendalam sebelum kita mengambil satu keputusan kepada anak. Ya. Jangan nanti ada keputusan yang kita ambil berimbas pada psikologi anak. Berarti kan keputusan yang kita ambil itu tidak berimbas positif kepada anak, tapi kadang-kadang dia akan berimbas negatif. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman, apalagi teman-teman guru BK, bagaimana kita ketika memaknai satu permasalahan, keputusan yang kita ambil itu plusnya adalah lebih banyak untuk sampai anak-anak. Karena kita ini kan muaranya kita adalah berpihak pada murid. Yang kedua berpihak kepada murid. Yang ketiga tetap selama ini bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi untuk dilema etika ya Bu ya, kepentingannya sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai bijaksana. Nah, ketika kita satu keputusan yang harus kita ambil. Tapi posisinya dilema Ibu. Posisinya sama-sama benar. Posisinya ketika kita mengambil keputusan ini sama-sama benar. Sama-sama benar. Kasus kemarin kan begitu. Kasus yang kasus si Ferrol. Sama Ibu Mei kan. Nah, ketika ada kasus seperti itu, ini di lain pihak ini sama-sama benar. Sama-sama benar. Guru mempertahankan kebenarannya. Kemudian anak juga merasa bahwa menurut dia apa yang dia sampaikan itu benar menurut dia. Masih tataran benar menurut anak-anak. Benar menurut anak-anak. Jadi ketika kita akan ketemu seperti ini, terus terang ya, satu keputusan dari seorang leader. Dari seorang leader itu butuh masukan dari teman-teman yang ada di sekolah. Jadi ada pelibatan orang banyak di situ.
Karena kalau kita nanti mengambil bahwa ini satu keputusannya ada sama kepala sekolah, akan bertabrakan dengan konsep dilema etika yang ada. Karena dilema etika ini kan masih kita pelajari benar-benar mana yang lebih bijak, mana lebih bijaksana. Itu sebenarnya konsepnya kan ini benar-benar, tapi itu. Ada contoh kemarin Ibu pengambilan keputusan siswa yang naik, ada yang minta untuk dinaikkan, ada yang minta ditahan. Kasus kemarin itu, Bu, kira-kira langkah-langkah apa saja yang Ibu gunakan atau tahapan-tahapan apa saja sehingga Ibu bisa memutuskan bahwa dengan keputusan teman-teman tinggal kelas, tetapi Ibu memutuskan naik kelas. Terima kasih. ini fakta. Ini real ini, Bu. Ketika ada konsep bahwa dari teman-teman guru beberapa mata pelajaran menyampaikan bahwa anak ini harus tinggal kelas dulu, ya. Jadi kita tampung dulu semua masukan dari dan saya lebih menyarankan kepada teman-teman guru adalah mana guru pengajarnya. Bukan saya tidak ingin mendengar masukan dari orang lain, tidak. Tapi saya ingin mendengar masukan dari guru mata pelajarannya, karena guru mata pelajaran ini yang berhadapan langsung dengan anak tersebut. Kemudian bagaimana dengan wakil kepala sekolah, kemudian bagaimana dari dari teman-teman guru bimbingan konseling, dan yang terakhir bagaimana dari wali kelas. Nah, ketika kita kumpul permasalahan yang ada, kita akan menarik ini pada 4 paradigma berpikir ya. Individu lawan kelompok. Individu lawan kelompok. Sendirian itu. Individu, karena yang mengambil keputusan adalah seorang kepala sekolah. Akan individu lawan kelompok. Adakah rasa keadilan dan melawan rasa kasihan? Adil tidak di keputusan sini yang saya akan ambil. Ini masalah besar. Atau apakah itu hanya karena rasa dari anak tersebut kan? Baru apakah keputusan yang saya ambil memang benar-benar konsepnya benar atau ada rasa kesetiaan? Kemudian berimplikasi pada jangka pendek dengan jangka panjang. Kalau masalah anak kemarin, yang ketika kita akan memutuskan dia ini pindah fase dengan tidak pindah fase, maka poin yang terakhir itu sebenarnya yang harus kita pikirkan untuk jangka panjangnya apa? Dampak jangka panjang. Jangka panjang kepada anak tersebut, psikologinya, psikologinya 4 mata pelajaran dia tidak selesai, tetapi masih ada 10 yang selesai. Terus mungkin masa depannya juga akan terhambat. Masa depannya bagaimana? Dan yang paling terakhir adalah psikologi anak. Itu psikologi anak. Jadi paradigma berpikirnya masuk. Berpikirnya kita masuk. Keadilan dan kasih sayang berkecamuk di situ. Pengambilan keputusan jangka pendek dan jangka panjang. 40-60 dia mungkin. Kita ini. Kalau individu lawan kelompok, memang kan ada kelompok teman-teman guru kemudian dengan kepala sekolah. Keputusannya ada sama kepala sekolah, tapi saya masih lebih memikirkan psikologi anak bagaimana dan bagaimana jangka pendek, jangka menengah ketika kita ambil keputusan ini. Ketika kita mempertimbangkan 4 paradigma berpikir ini, pasti kita akan menarik satu keputusan yang tidak akan merugikan anak. Jadi langkah besarnya Bu Nuning memperhatikan paradigma. Paradigma berpikir paradigma berpikirnya harus ada, begitu menurut Ibu. Kira-kira hal yang anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika itu yang seperti apa tuh? Oke, terima kasih. Ini kita bicara efektif. Kalau kita mengambil konsep apa hal yang paling efektif untuk kita mengambil satu keputusan itu tidak akan berimplikasi negatifnya lebih banyak. Kita memang kalau dari teman-teman sudah pelajari konsep 4 paradigma berpikir, kemudian ada 3 prinsip dan 9 langkah 9 langkah kita mengambil satu keputusan, maka
hal yang paling efektif kalau saya dari 9 langkah keputusan yang ada bahwa melakukan satu keputusan itu adalah harus berdasarkan fakta dan data. Ya, harus ada fakta dan datanya. Harus itu Ibu ya. Harus ingat kan, saya kalau ada anak 30 kali tidak hadir di kelas. Iya. Kalau ini fakta dan ada data, maka keputusannya akan kita ambil bersama. Tapi kalau faktanya tidak hadir 30 kali tapi datanya tidak ada, Tidak maka ada. itu Gugur apa ya. Gugur. gugur dengan sendirinya. Iya. Karena tidak ada data penunjang. Tidak ada penunjang. Kita mengeroyoknya sama-sama. Untuk pengambilan keputusan ini kan Ibu tentu ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pimpinan satu lembaga. Kami sebagai orang-orang yang sekarang ini dalam masa pendidikan untuk masuk ke wilayah itu, kira-kira ingin tahu lebih dalam lagi tantangan yang paling banyak Ibu hadapi selama ini dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Tantangan ini yang semakin saya kurangi. Kita kan kalau berbicara di konsep baja, bahwa buat pertanyaan pertama yang akan kita bawa, pertanyaan-pertanyaan itu akan menjadi poin tantangan, ya gitu kan. Tetapi yang mendahului dari kesemua tantangan itu adalah aset kan, aset kan, potensi. Awal apa yang mendukung kita di sekolah ini? Iya. Yang pasti yang mendukung di sekolah ini adalah stakeholder kita, ada guru, ada siswa, ada orang tua, ada masyarakat sekitar yang menjadi pengguna layanan di SMA Negeri 2 Limboto. Terkadang tantangan yang paling berat itu yang saya harus tundukkan adalah tantangan dari guru dan tenaga kependidikan yang ada di SMA Negeri 2 Limboto. Memanage guru itu agak punya tantangan tersendiri. Dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika, apakah ada jadwal tertentu yang Ibu siapkan dalam penyelesaian masalah tersebut, dan apakah masalahnya langsung diselesaikan saat itu atau seperti apa, Bu? Atau mungkin ada langkah-langkah prosedur yang ditempuh. Iya, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa alur berpikir kita itu harus seiring seirama, sejalan. Ya, ketika kita ada permasalahan di SMA Negeri 2 Limboto itu, saya punya satu kesepakatan dengan teman-teman BK. Kita punya jadwal setiap hari Jumat, setiap hari Jumat untuk teman-teman BK menyampaikan apa permasalahan yang ada di sekolah. Gitu setiap hari Jumat. Yang teman-teman BK ini kan pendataan anak itu kan setiap hari ada teman-teman guru BK, maka itu saya evaluasi setiap hari Jumat. Ya, permasalahan anak-anak di sekolah seperti apa, mana yang sudah menyorot lagi dalam satu minggu itu mana yang paling mencolok. Jadi evaluasinya itu setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Testimoni untuk Ibu Nuning. Kira-kira dari pengalamannya yang didengarkan tadi dari Ibu Kepsek, Bu Nuning, pengalaman apa yang bisa kita petik sebagai calon guru penggerak dan calon pemimpin pembelajaran ke depan? Kalau mendengar penjelasan Ibu Kepsek tadi, banyak ya hal yang bisa kita petik, yang bisa menjadi inspirasi kita ke depan. Dalam proses pengambilan keputusan itu, kita tidak harus mengambil keputusan sendiri tapi kita melibatkan banyak orang di dalamnya. Kita harus mempertimbangkan sisi positif negatifnya seperti apa, kemudian kita harus mempertimbangkan jangka pendek, jangka panjangnya seperti apa. Faktor psikologis anak juga sangat berpengaruh, seperti itu. Jadi selain itu kita juga dalam proses pengambilan keputusan itu identifikasi masalah. Masalah itu harus benar-benar diidentifikasi. Jadi kita harus punya data, kita harus punya fakta. Seperti itu. Jadi memang dalam pengambilan keputusan itu ketika kita tidak mempunyai data dan fakta, identifikasi masalahnya juga tidak tuntas. Jadi kita bisa salah dalam mengambil keputusan.
Jadi itu yang saya petik dari Ibu tadi. Kemudian walaupun kita sebagai pemimpin, sebagai pimpinan, kita tidak harus saya sebagai pemimpin semua kekuasaan ada sama saya, tidak harus seperti itu. Tetapi kita juga menerima masukan dari orang lain seperti itu. Jadi kita tidak harus berbangga diri ketika kita menjabat sebagai pemimpin seperti itu. Masukan walaupun itu dari murid, dari teman-teman guru ataupun dari orang lain, semua masukan yang bersifat positif, yang bijaksana. Jadi mungkin kita bisa terima itu sebagai perbandingan ya, diterima oleh pimpinan sebagai perbandingan dalam pengambilan keputusan. Itu saya rasa itu sangat luar biasa, Bu. Ada satu tambahan dari saya, Bu Nuning. Tadi prinsip bahwa tidak selamanya keputusan yang kita ambil benar ya, tepat. Akan tetapi dengan kemauan kuat dari pemimpin yang mau menerima masukan tadi, bersedia untuk memperbaiki keputusan tadi dengan perenungan. Nah, itu yang luar biasa. Tidak semua kepala sekolah bisa begitu. Kita melakukan refleksi. Kadang saya jadi banyak sekali ya Pak yang bisa kita ambil dari Ibu Kep. Luar biasa. Ya, saya rasa wawancara ini sudah cukup, Bu Kep. Terima kasih atas kesempatan dan waktu untuk kami berdua. Moga-moga apa yang disampaikan oleh Ibu Kep menjadi pengalaman besar untuk kami sebagai para calon pemimpin pembelajaran di masa depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Pak Irfan, sukses untuk Ibu Nuning. Menjalani sisa program guru ini ya, terima kasih Ibu atas kesempatan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara singkat tentang bagaimana tips dan trik kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang berkenaan dengan masalah-masalah atau kasus-kasus dilema etika atau kasus-kasus yang mengandung nilai-nilai yang saling bersinggungan antara satu dengan masalah yang lain. Contohnya itu ada masalah yang kita anggap benar dan masalah satu juga kita anggap benar. Ini paling banyak terjadi misalnya kenaikan kelas. Misalnya ada yang tidak mau siswa naik kelas, tapi kepala sekolah berusaha tetap ini naik kelas. Nah, pertanyaan pertamanya Ibu, kira-kira ada tidak masalah-masalah yang berkenaan dengan dilema etik itu yang sering Ibu hadapi di sekolah ini? Terima kasih Pak. Ya. Memang kita selaku pimpinan itu selalu diperhadapkan pada masalah-masalah yang kedua-duanya benar. Nah, jadi dalam mengambil sikap seperti sekarang ini kan anak-anak ikut kegiatan 17-an, mau tidak mau harus diikutkan. Kemudian proses pembelajarannya terganggu, sehingga Bapak dan Ibu guru itu tetap berharap anak-anak harus ikut pembelajaran. Sehingga saya selaku pimpinan itu berusaha memberikan pengertian terhadap Bapak dan Ibu guru, begitu juga pada siswa, sehingga mereka bisa menempatkan diri mana yang harus mereka hadapi. Tapi dalam hal ini saya berusaha memenuhi kebutuhan siswa dalam hal kegiatan-kegiatan ekstra. Kegiatan ekstra yang ada di sekolah, sehingga Bapak dan Ibu guru juga berusaha memahami hal itu. Jadi tidak ada kendala di situ Ibu ya. Jadi teman-teman guru tetap memahami keputusan kepala sekolah itu.
dalam mengambil keputusan itu tadi, kira-kira ibu melibatkan orang lain atau teman-teman lain, wakil-wakil dalam pengambilan keputusan, atau secara pribadi ibu langsung mengambil keputusan? Terima kasih. Dalam pengambilan keputusan ini saya tidak mungkin ambil sendiri keputusannya. Saya selalu berusaha dalam mengambil satu keputusan itu saya mengadakan rapat dengan guru-guru, terutama saya konsultasi dulu dengan wakil kepala sekolah dan koordinator bidang, terutama kesiswaan. Kemudian saya konsultasi dengan wali-wali kelas. Itu dalam rapat. Iya. Jadi selama saya ini tidak ambil keputusan secara sepihak saya. Jadi tetap konsultasi dengan Bapak dan Ibu. Jadi pelibatan teman-teman itu, stakeholder yang ada itu penting dalam pengambilan keputusan, Bu, ya. Oke, berikut Bu, biasanya kan ada prosedur-prosedur yang tiap pimpinan kan beda, Ibu. Biasanya mengambil keputusan itu ada yang dia menggunakan pengambilan keputusan dengan menggunakan prosedur standar. Ada yang biasanya orang yang tiba-tiba dia dapat ide untuk mengambil keputusan. Kira-kira kalau biasa ibu mengambil keputusan memperhatikan hal-hal standar itu sebagai langkah-langkah pengambilan keputusan, misalnya melihat dulu aturan yang ada, melihat kebutuhan siswa secara umum dan lain-lain. Kira-kira bagaimana itu? Jadi dalam pengambilan keputusan itu memang sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, saya tidak perlu memerlukan jadwal atau apa. Apabila ada permasalahan itu saya langsung mengambil satu keputusan bersama dengan melibatkan Bapak dan Ibu. Iya. Nah, tetap begitu. Jadi tetap ada langkah-langkah untuk mempertimbangkan bahwa ini sudah melanggar ketentuan hukum yang berlaku misalnya, atau ini sudah melanggar tata tertib. Nah, tetap mempertimbangkan aturan-aturan yang ada itu. Ya, yang berikut Ibu, kira-kira dalam pengambilan keputusan Ibu, apa keputusan yang biasa atau cara yang paling efektif ketika Ibu mengambil keputusan yang Ibu anggap itu yang paling efektif, cara itu yang efektif, misalnya teknik itu yang efektif di saat mengambil keputusan. Iya. Jadi walaupun saya itu sebagai pimpinan di sekolah atau dipercayakan oleh dinas untuk memimpin sekolah ini, tapi dalam pengambilan keputusan itu saya selalu tidak mau saya sendiri yang memutuskan. Saya tetap berusaha konsultasi dengan Bapak dan Ibu guru, terutama wakil kepala sekolah. Jadi tidak ada saya secara gampang langsung menetapkan ini yang harus dilakukan, ini yang tidak. Saya selalu mengadakan rapat itu. Jadi yang paling efektif itu ya musyawarah dengan teman-teman stakeholder untuk kemudian memutuskan. Itu yang paling efektif. Ketimbang mengambil keputusan secara pribadi dan ujung-ujungnya tertolak. Tertolak dari teman-teman yang lain. Berkenaan dengan masalah siswa misalnya Ibu, kan biasanya ada siswa yang tiba-tiba bolos, misalnya ketahuan bolos, atau siswa sering terlambat, atau siswa tiba-tiba berkelahi di sekolah ini. Sebagai kepala sekolah, kira-kira dalam penanganan masalah yang Ibu lakukan, apa ada penanganan berjenjang, atau Ibu mengambil keputusan tiba-tiba begitu langsung mengambil keputusan saat itu juga, atau ada prosedur-prosedur standar yang digunakan, misalnya melalui piket dulu atau penanganan BK dulu ketika komprehensi kasus misalnya, atau bagaimana itu? Jadi selama ini Pak, sesuai pengalaman saya, untuk ada siswa yang misalnya ada permasalahan siswa, itu selalu misalnya kalau di kelas ada siswa yang berkelahi, guru mata pelajaran dulu yang menyelesaikan, kemudian diserahkan ke guru BK, dan nanti guru BK konsultasi dengan wakil kepala sekolah. Setelah itu mereka ajak ke ruangan saya, bagaimana apa yang harus kita lakukan terhadap siswa ini.
tidak langsung diambil tindakan bahwa dia harus keluar, dia harus tidak langsung. Berikan peringatan berkenaan dengan misalnya ada siswa yang memang menurut aturan Bu dia harus keluar, misalnya begitu, menurut ketentuan yang ada di sekolah, misalnya siswa yang sekian kali terlambat harus diskorsing misalnya. Dengan melihat paradigma berpikir di pengambilan keputusan yang kami pelajari di guru penggerak, kan di situ itu ada kan Ibu paradigma berpikir jangka panjang dan jangka pendek, paradigma berpikir antara keadilan dan rasa kasih sayang. Kira-kira pertentangan antara yang hal-hal seperti itu bagaimana Ibu menyikapi? Nah, memang itu tantangan bagi kita di sekolah ya. Dilemanya di situ sebenarnya. Sehingga dalam hal memutuskan siswa yang memang di sini Pak ada, tapi yang pertama kita lakukan itu adalah memberikan pembinaan terhadap siswa, kemudian berikan peringatan terhadap siswa tersebut, kita undang orang tua, sehingga kita melihat jangka waktu tertentu, kita lihat apa siswa ini ada perubahan atau tidak. Jadi kita tidak langsung memutuskan harus keluar misalnya, walaupun ada tata tertib yang sudah kita tetapkan di sekolah ini, tapi kita masih ada kebijakan. Nah, itu mungkin yang dilandasi dengan adanya rasa kasih sayang tadi, walau kita memang harus berbuat adil. Yang berikut, kenapa belum mau langsung mengambil keputusan, karena kita sedang berpikir efek jangka panjangnya apa ketika dia mau dikeluarkan, jangka pendeknya juga apa, kan? Itu pertimbangannya Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Ya, terakhir dari saya, kira-kira Ibu dari semua pengambilan keputusan yang sudah Ibu buat di mana Ibu bertugas, tentu kan kita biasanya punya satu orang yang kita anggap sebagai contoh begitu. Kira-kira dalam pengambilan keputusan Ibu selama ini ada tidak tokoh atau orang yang sangat Ibu banggakan dalam pengambilan keputusan, sehingga Ibu biasa berpikir dulu ini si kepala sekolahku ini mengambil keputusan begini, itu yang menjadi inspirasi begitu. Kira-kira ada tidak? Terima kasih Pak ya. Jadi memang pengalaman saya selaku ASN, ada awalnya saya itu sebagai guru. Jadi memang ada kepala sekolah yang seolah-olah dia seorang bapak, orang tua bagi kami. Jadi ada kesalahan saya sebagai guru atau bapak dan ibu guru lain itu, dia selalu memberikan nasihat. Jadi dia mendekati kami, tidak ada langsung tak begitu langsung ya, membentak langsung atau apa. menjas. Jadi itu yang saya selalu pegang, bahwa kita dengan guru itu tidak boleh kita selalu sebagai, karena kita pimpinan kita di atas, jadi kita berusaha tetap sama dengan bapak dan ibu guru. Dan harapan saya berbuat seperti itu agar bapak dan ibu guru ini bisa membantu saya dalam melaksanakan tugas di sekolah. Jadi ada model, ada orang, ada tokoh yang kita jadikan panutan untuk pengambilan keputusan. Ada satu yang saya lupa Ibu, kira-kira Ibu untuk pengambilan keputusan itu kan Ibu tidak selamanya kita mengambil keputusan dan keputusan itu menjadi benar begitu. Nah, akan ada satu masa, atau mungkin Ibu pernah mengalami satu masa Ibu telah mengambil keputusan gitu, telah memutuskan sesuatu, dan ternyata setelah Ibu merenungi keputusan itu, dan ternyata Ibu pikir bahwa ternyata salah keputusan tadi. Apa pernah itu terjadi di Ibu dan kemudian merubah keputusan selanjutnya karena perenungan? Memang betul Pak, pernah saya sebagai guru, mungkin karena emosi atau bagaimana, ini anak ini terlalu nakal, mungkin tidak masuk sekolah. Jadi pernah waktu itu rapat kenaikan kelas, saya bersikeras dan guru-guru lain bersikeras untuk anak ini tidak dinaikkan. Sehingga apa yang terjadi setelah anak ini tidak naik kelas,
ternyata anak ini tidak sekolah lagi. Tidak sekolah. Itu yang menjadi penyesalan luar saya. biasa. Sehingga sekarang ini walaupun anak itu modelnya seperti apa, saya berusaha mengharapkan dari Bapak dan Ibu guru membantu anak ini. Iya. Jadi tidak perlu dijas. Rasa saya tidak lupa itu. Rasa menyesal itu muncul karena akibatnya itu dia tidak sekolah lagi. Iya. Itu pengalaman saya di sekolah di sana. Itu pengalaman dampak jangka panjangnya terasa sekali, Ibu. Terasa sampai sekarang itu, sehingga itu yang mendorong saya apapun yang terjadi di siswa, bagaimanapun cara Bapak dan Ibu guru untuk tidak menaikkan siswa ini, saya bersikeras tolong bantu ini anak, karena kita tidak tahu masa depannya kelak seperti apa. Iya, itulah. Jadi memang penting Ibu untuk berarti saya bisa menyimpulkan bahwa merenung itu juga bagian dari bagaimana langkah kita memastikan bahwa keputusan itu telah benar. Iya. Dengan merenung itu. Oke, Bu. Dari saya sebagai refleksi saya dari apa yang sudah Ibu sampaikan dari awal, saya mengambil beberapa pelajaran bahwa melibatkan stakeholder itu penting dalam pengambilan keputusan. Yang berikut, pertimbangan paradigma berpikir juga itu penting, antara bagaimana keputusan kita dan keputusan orang lain, antara individu dan kelompok pertentangannya, bagaimana kasih sayang kita tegakkan dan bagaimana keadilan kita tegakkan juga, bagaimana pertimbangan jangka panjangnya, pertimbangan jangka pendeknya, semua itu harus ada di dalam satu keputusan pimpinan, begitu. Yang berikut tadi terakhir saya melihat ibu ternyata menjadi seorang pemimpin yang menjadi tegas, kuat dan berprinsip itu karena ada memang tokoh idola sebagai panutan di masa lalu untuk mengambil keputusan masa kini. Yang berikut tadi sebagai pemimpin memang tadi Ibu memperlihatkan bahwa seorang pemimpin tidak harus egois sebenarnya, karena terkadang keputusan kepala sekolah atau pimpinan itu tidak selamanya benar. Maka saya mengambil satu pelajaran bahwa merenung itu penting sebelum mengambil keputusan-keputusan berat. Begitu kira-kira itu. Iya. Ya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Mudah-mudahan semua ilmu, pengalaman ini bisa saya jadikan sebagai pengalaman pribadi, karena sekarang saya sebagai guru penggerak sedang mengikuti pendidikan kepemimpinan. Moga-moga ini menjadi modal kami di masa depan sebagai pemimpin pembelajaran di tahun-tahun mendatang. Demikian Ibu, terima kasih atas kesempatan.